kurang ajar. Masih masih berkelahi, kepenak itu tadi mati. Mana nih? Loh, kepenak rek. Mana nih gambarnya? Loh, gelap ya. Di luar nih. Walah, loh masih tarung. Masih berkelahi. Wih, wih, wih. Calon ini. Wih, tak ikutkan kontes nanti ini udah dewasa, panjang umur, sehat. Tak latih bener-bener deh. Mana nggak kelihatan lagi. Di dalam ini. Nggak kelihatan. Wih, gelap ya. Ayamnya di dalam ya. Loh, mana ini? Wah, masih berkelahi ya, nggak kelihatan tapi loh. Ya Allah, kecil-kecil. Yang mental ini nih, saudaranya juga nih, betina. Bagus lah buat ternak ini, betinanya. Bagus sih mental bener. Mana tadi? Nggak kelihatan nih. Alah, nggak kelihatan di dalam. Ya Allah, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oh ini, anggrem turun ini. Anaknya Sonic sama Pajero. Ini udah ngeram, lagi ngeram ini. Ini, tapi buang nanti anaknya tak potong yang pertama. Yang ketiga baru tak besarkan. Loh, di mana di dalam ya? Nggak kelihatan nih. Ya Allah, nggak kelihatan nih. Kelihatannya masih berkelahi nih, suar. Aduh, 2 menit lebih. Lu. Gini Mana tadi? Walah. Mana loh, ini juga saudaranya perempuan. Buat pacak, buat bibitan, buat indukan. Yakin bagus ya, anaknya satu ya. Ini cucu satu sampai anak satu, cucunya satu. Anaknya Saga anaknya satu. Sama sama naga sendiri anaknya Black Dragon CP dari Thailand. Nah, memang istimewa ayamnya. Untung saya bisa beli, biarpun mahal sedikit nggak masalah, yang penting kualitas. Moga-moga anak-anaknya besok-besok bisa banyak menjuarai. Waduh, masih berkelahi ini, nggak kelihatan nih. Ker, 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 ker. Mana masih berkelahi nih di dalam. Waduh, hampir satu air ini. Umur 1 bulan, besok tanggal 13. Hampir 1 bulan. Udah berkelahi hampir 3 menit. Bisa gini hampir satu air masih berkelahi nih di dalam. Aduh, mana plastikku ya? Satu kali. Lulu masih berkelahi pukulannya. Cetok-cetok itu kecil, cetok-cetok pukulannya. Wah, ini harus dipisah sendiri-sendiri. Bikinin kamar yang gelap sekali. Biar sadis ke ayam lain. Waktu perawatan dulu saya gitu. Saya dulu pernah ngerawat di Tulungagung sana, Swile. Terus di Sidoarjo dulu. Jadi boto saya dulu. Di Yansui. Terus di Blitar Selatan. Di Pak Marno, Kademangan, itu Surawadang. Udah saya tahun berapa itu, tahun 85 udah botoin ayam banyak. Terus Akiong, kok Kiong Manado, dokter siapa satunya, adiknya atau kakaknya itu, dokter Kiong itu adiknya mungkin.
Pak siapa itu, orang Cungkoknya, orang Cina, bos kan pemain ayam. Terus tol anu sama yang punya Fanta di Manado itu, siapa itu, lupa saya. Jadi ingat-ingat lagi saya ke ayam Bangkok aduan dulu. Cuma aduan sih, judi takut saya pegang. So apa namanya, yang di Manado itu, yang punya Fanta itu loh, agen Fanta Sulawesi Selatan paling besar. Lupa saya. Temen, padahal temen baik, setiap hari saya otak atik ayam impor zamannya bom. Wah, ayam namanya bom itu terkenal juga dulu, udah punya nama di Thailand, bom. Waduh, bener-bener jadi ingat lagi, ayam saya dibeli di sana, di Papua, di Sorong, namanya Manisu. Dulu juara di sini, di Kampung Ambon sini. Nah ini betina lagi. Yang kecil lain itu anaknya anaknya Saga sama Betty. Betty itu Mangon, ternaknya Mas Sabi, ayam paling besar nih. Betty cuma satu aja kelihatannya betina. Gak apa-apa buat pajak, buat indukan, ya kan? Mana ini masih berkelahi, di dalam ya. Cedek bener, klesekku buat naruh HP mana, ini jatuh. Itu masih berkelahi tuh. Aduh, masih berkelahi. Gila ayam ini, mental petarung bener, nggak mau ngalah salah satu. Mana keras itu. Tuh. Ambil gesek aja sulit. Oh, belum selesai, kelihatannya masih tarung di dalam. Waduh, sudah satu air nih. Ya. Wih, kuat benar ini masih berkelahi loh, bunyi tuh cetok-cetok aja nggak bisa lihat nih. Ger 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 ger. Loh, nggak mau, masih berkelahi, nggak mau ke sini. Kalau selesai dia ke sini. Loh, didatengin temannya, saudaranya, ngetin ntar naruhin habis. Loh, satunya loh masih berkelahi suaranya. Loh ya Allah, ini ayam pilihan ini, nggak rugi saya beli ini tak besarin, tak buat bibitan, tak pakai. Loh masih berkelahi. Loh, satunya lagi sama saudara yang sama-sama putihnya, sama ini pukulnya juga. Loh gelap gimana caranya ya, gak kelihatan ini, gelap oh didekatkan gini. Mana loh, mana gak kelihatan nih. Wih, berkelahi yang putih, yang tak andalin lah buat player. Player kan burung merpati buat jagoan. Ya Allah, nggak kelihatan. Mana ya usahanya sih. Tarungannya bagus sekali pakai jagoan ini yang putih nih. Warnanya kayak Saga. Warnanya kayak mbaknya perempuan naga. Gini-gini nih. Itu loh. Satu tetasan loh pukulannya. Waduh, di kepala terus ya pukulannya. Gelapnya nggak kelihatan nih. Mana kelihatan ya? Harus ke dalam mungkin. Nggak kelihatan. Ya Allah, barengannya itu baru kelihatan. Agak jauh. Bisa jelas banget.
Yang putih tuh kuih 2 ayam ya. Yang putih. Tak kasih nama Sasa. Ya kan, Saga dan Salot. Tak kasih nama Sasa. Ya, moga-moga panjang umur, bisa besar. Bisa menjuarai. Bener. Ini nanti satunya tak buat bapak ayam. Yang widu. Buat bapak ayam deh. Mentalnya sama-sama petarung, tarungannya bagus, masih kecil. Udah begini lempar-lempar ya. Masih kuat napasnya itu yang Sasa itu. Yang putih yang agak gede ada hitamnya dikit itu. Kayak Saga. Kayak bapaknya. Wih. Mantep bro. Nanti kalau udah punya anak tak jual. Udah nggak terlalu mahal-mahal. Umur-umur 1 bulan paling mahal 200.000. Paling mahal anaknya umur segini lah, umur seginian ini. Anaknya nanti saya udah pesen, nah, udah ada 3 anaknya. Norga. Norga itu North Star. Pesen di Asyong juga, di Jepara Farm, Sutra Jepara Farm. Udah ada 3 saya betina khusus. Udah umur 4 bulan belum tak ambil di temen. Tak taruh waktu sakit saya titip di situ. Gini. Lu. Wis, nasi tarung itu yang Sasa itu kuat napasnya 2 ayam nih. Kuat bener ini ayam ini. Ini buat jagoan. Itu satu tetasan itu satunya. Tak kira betina itu yang satunya, nggak tahu lagi. Jenggernya wila besar tuh, tinggi. Yang kecil tuh. Tak kira betina. Laki udah nek lagi ini udah jelas laki. Tarung-tarungnya laki. Walah, sasanya napasnya kuat bener 2 ayam. Dilayan gini. Oh, tak bisa di sini. Nanti sebulan lagi tak bisa, pas umur 2 bulan, taruh kandang gelap. Sampai besar. Tapi kena sinar matahari pagi harus mutlak. Terbuka tak taruh. Tak taruh sini nanti kandangnya. Taruh sinilah. Besok tak buat kandang semua itu, pojok-pojok itu, dinding itu. Tuh, itu mulai sana itu rumahnya Pak Iwan Fals itu. Pas itu dinding itu rumahnya Pak Iwan Fals. Nah itu, ini kan ada dinding itu. Nah, dinding itu ada nek 70 meter. Ini dinding juga bentar. Ini juga kandang nanti. Ini loh, ini buat kandang. Kandang semua ini nanti. Pelan-pelan sambil nunggu anaknya banyak. Bibitnya banyak. Ini rumah gubuk. Ya, gubukku begini nih apa adanya. Namanya bujangan, hidup sendirian. Udah keren lah. Ya itu aja tak taruh dalam tuh, tak bokin tuh anak ayam itu. Tak taruh box. Belum bikin tak kandang. Belum bikin kandang nanti baru. Nanti tak kasih kandang aluminium yang dari sana, dari tempatnya burung merpati. Ini burung merpatiku 15 pasang dibobol semuanya. Waktu saya sakit kemarin. Sakurungan besinya dibobol, diambil tinggal sisa perempuan yang liar itu. Ada tinggal 1 ekor di atas itu, atau liar mungkin nggak bisa dipegang. Ini loh, itu anak ayamnya tak taruh situ, tak taruh kotak ini anget, nggak pakai lampu, anget. Malam tak buka, udah makan, udah tak kasih 594, tak kasih air ini dikit, mamel nafsu dia, jadi full makannya. Lapar makan, udah terus makan lagi cepet gede. Ini belum sebulan itu, besok tanggal 13, sebulan 5 hari lagi lah. Berapa hari lagi ya sekarang, tanggal berapa lupa saya, sampai 8 lah. Waduh, ini masih tarung, ini masih berkelahi di dalam ini. Ker. Wih, moga-moga rek bisa juara rek.
Anaknya Sado itu banyak yang juara, laris manis di mana-mana. Waduh, mahal anaknya Sado itu, yang lancuran udah 5 jutaan sekarang, umur 4-5 bulan, 5 bulan lah, itu udah 5 juta, nggak bisa tawar. Bener, yang umur umur sebulan tuh udah 1 juta. 1 juta ini saya pakai BL-nya aja. Satu BL nanti tak hargain paling mahal 200.000 umur 1 bulan. Kalau ambil banyak minimal 10 ekor anakan, saya hargain 150.000. Lain sama ongkos kirim ya. Kirim kemana siap. Lain sama tambah ongkos kirimnya nanti. Minimal 10 ekor. Satu ekornya 150.000. Itu kalau ambil 10 ekor minimal. 20 ekor juga 150. Pokoknya minimal 10 ekor itu 150.000 harganya. Plus ongkos kirim, nanti tambah ongkos kirim. Kalau umur 1 bulan ambil 1 ekor, pokoknya di bawah 10 ekor itu harganya 200.000. Siap kirim. Belum ongkos kirimnya itu, nanti tambah ongkos kirim dari pembeli. Yang penting saya punya bibitnya dulu. Jadi saya breedingkan alurnya alur anu ya. Sado saya ambil darah sadunya ini. Terus sama black dragonnya saya ambil, sedikit banyak saya paham. Nanti ada perkawinan ibaratnya land breed ya, itu yang nanti pejantannya harus ada tiga. Jadi saya kembangkan dengan cara seperti saya waktu itu ternak ayam ketawa di Sulawesi Selatan sana. Saya berguru 2 tahun bagaimana bisa keluar ayam itu bunyinya 1 menit, yang ngekek 1 menit. Itu saya nyiptain tuh waktu itu saya belajar 2 tahun. Terus habis gitu bagaimana ayam bisa slownya ngeristal, slownya apa, ngebas. Itu sampai ayam saya juara 2 di rumah dinasnya Gubernur Yassin Limpo. Itu juara, saya orang Jawa pendatang bisa juara. Pesertanya sampai berapa ribu itu, banyak sekali pesertanya, bisa juara. Tapi ya kadangkala permainan di sana ayam itu nggak beres. Itu terus terang aja, ayam bisa mati di gantangan waktu itu. Bener, nggak bunyi, ada nggak bunyi ayamnya, nggak takut. Mungkin nggak tahu itu main magic lah, main apa. Aku tahu dokonya waktu itu. Wah, waktu saya lomba gini gini punya aku bunyi gini gini lah, biarin aja. Sampai di mana sih ilmunya? Kayak gitu sampean. Sama-sama Sulawesi, saya orang Makali. Kakek saya asli Makali, Toraja. Nenek saya orang Kei, Maluku Tenggara. Jadi tempat-tempat magic udah banyak sekali. Di Tual, Kei, di Toraja. Itu sudah tempatnya, saya paham. Tolak-tolaknya gitu-gitu paham banget lah. Memang mainnya gitu, ayam bisa mati di gantangan, kan nggak masuk akal, nggak bunyi. Wah, kayak main-main magic, nggak main buat saya gitu-gitu. Yang enak sportif main ayam ya padanya secara alam, terus sportif. Ayam Bangkok pun juga gitu, yang atau ayam laga ya harusnya begitu, yang sportif, nggak usah main-main gitu, nggak bagus. Bisa aja ayam bisa tahu-tahu lemprek gitu, bisa banyak magic begitu tuh, banyak bener. Tapi nggak sewajarnya, ngapain, nggak langgeng gitu-gitu itu. Aduh, ini nyemur badanku, aku masih bengkak ini loh, masih patah tulangnya itu, belum, udah lengket nempel tapi belum kuat, masih oglak-aglik ini bangka tak jemur. Ini udah berapa hari aku nggak jemur, seminggu. Nah gini, nah terus seminggu tuh saya khususkan sebenarnya
untuk ngobatin orang yang kena anu virus corona. Saya bimbing, saya bisa sebenarnya membunuh virus corona secara alam ya, dengan cara olah pernapasan tingkat tinggi dengan bantuan sinar matahari pagi yang mengandung ultraviolet. Olah pernapasannya ada yang segi 3, ada yang segi 4, segi 2. Itu bagaimana sistem naturopati atau pengeluaran racun dalam tubuh kita itu bagaimana nanti ada terasa sebenarnya amonia atau racun dalam tubuh kita itu racun kimia itu keluar dari mulut, bisa dirasakan, saya menjamin tuh. Pokoknya yang ada kena sakit positif virus corona, monggo saya bimbing. Nek bisa serempak. Memang bagus dari pihak pemerintah untuk di rumah saja itu menghindarkan menyebarnya virus. Nah, sebenarnya kalau bisa secara bareng-bareng masyarakat se-Indonesia, khususnya Indonesia ya, sedunia bisa, maksudnya bisa saya bimbing bareng-bareng waktu waktu pagi ya, saya menggunakan sinar matahari pagi itu minimal 1 jam, setengah 10 sampai jam 11 atau setengah 11. Nah itu bagus, minimal 1 jam. Nah itu nanti bisa dibuktikan, dirasakan seketika itu, insya Allah ada perubahan, saya jamin ada perubahan ya. Nah, kalau untuk kesembuhan kemungkinan besar bisa 5 hari itu membunuh virusnya itu. Nah, kita kuatkan dulu ya, maksudnya fisik kita dulu kita kuatkan, benar-benar kita kuatkan fisik kita, imun kita tinggikan, kita naikkan imun. Kalau imunnya kita banyak kuat, insya Allah insya Allah nggak akan serang, insya Allah nggak akan terserang. Nah, terus lagi, walaupun pengobatan ini jarak jauh, tapi bisa karena mengelola pengobatan secara alam dari diri kita sendiri, bukan saya ketemu orangnya, enggak. Dengan jarak jauh, insya Allah saya bisa siap membimbing untuk ya saudara-saudaraku, apalagi yang kena positif itu kasihan, seperti di rumah sakit garda pertama, dokter-dokter tuh soalnya yang kena sampai meninggal dunia. Terketuk hati saya sebenarnya melihat itu, apalagi dokter siapa itu yang perempuan tuh kemarin tuh viral sampean di YouTube itu meninggal, kasihan, saya terketuk bener. Makanya untuk para uh, pahlawan ya, pahlawan kemanusiaan, kalau memang ada yang positif kena, monggo hubungi saya dengan nomor pribadi saya aja, telepon boleh, SMS boleh, WA pun boleh. Dengan nomor saya pribadi, saya atas nama Ki Amar Tamngi sebagai penasihat spiritual dan penyehat tradisional atau profesional alternatif terapi yang dulu tahun tahun 97 saya telah diundang oleh pihak Taman Mini dan mengabdi 3 tahun di situ, bahkan sampai mendapatkan penghargaan saya di situ Taman Mini tahun 1997, zamannya masih GM ya, General Manager Pak Sampurno. Itu bahkan saya sendiri waktu Taman Mini itu sampai ketemu Pak Soeharto. Tuh, saya juga sebagai spiritualnya, terus sebagai penyehat tradisionalnya juga. Nah, itu perjalanan dulu ya. Terus sampai saya ditawarin sebagai pemijat sepak bola ya, timnya AC Milan waktu itu. Yang mensponsori saya itu lupa saya. Satunya aja ingat saya, namanya ada 2 orang. Pak Toha di Bali di Pantai Square, sama Bu Mahdi yang punya warung Mahdi. Itu saya yang sponsori dia sampai ke pemain sepak bola saya, pemain sepak bola Belanda sama AC Milan di Bali waktu itu. Nah, itu yang ngelola ya Bu Mahdi. Nah, terus
lambat laun saya ditawarin ada bos yang mau bukain pabrik saya, pabrik jamu herbal. Habis itu zamannya jamu Tejoyo waktu itu. Nah, saya nggak bisa ngurus izinnya nggak bisa, disuruh dempling jamu Tejoyo. Ya nggak mau dong, yang biayain itu, yang ngebosin itu. Nah, habis itu udah berhenti. Dulu saya punya jamu usaha saya tapi nggak ada izin. Saya buka jamu racian namanya Joyo Dipo. Itu jamu saya sebenarnya, perusahaan saya. Ya, saya jualan tuh rame juga, tapi jamunya jamu racian. Waktu di Bali saya diundang di waktu itu ada Nelson Mandela, terus Menteri Pariwisata Jof Ave, ya ingat saya Jof Ave itu waktu di Kuta Square namanya. Kuta Square itu waktu baru-barunya pembukaan itu saya ditawarin di pemecet AC Milan. Waduh, dulu ketun saya. Sekarang ini kalau dulu ikut gitu, waduh enak dah. Gajinya ingat saya tuh sebulan, kalau dirupiahkan seingat saya waktu itu 400 juta sebulan. Jadi tukang pijitnya pemain bola klub AC Milan. Dua yang nawarin saya, Belanda sama AC Milan. Itu terus akhirnya ya udah saya nggak bisa keluar, maksudnya waktu masih jadi spiritual di Taman Mini udah nggak bisa dah. Nah, terus akhirnya ya begini, ini apa adanya. Untuk penyembuh dulu saya ramenya di anu penyihir tradisional, sistemnya isometrik physical therapy, penyembuhan dirinya sendiri melalui peregangan otot secara maksimal yang dibantu dengan sinar matahari yang mengandung ultraviolet, dengan olah pernapasan tingkat tinggi tadi. Itu saya memang udah, maaf kata, udah menciptakan sistem isometrik physical therapy atau penyembuhan dirinya sendiri melalui peregangan otot secara maksimal. Bagaimana peregangan otot secara maksimal itu terutama ya kita rileks. Nek sekarang untuk COVID-19 atau virus corona itu sistemnya rileks itu bisa dikatakan dengan tidur berbaring menghadap matahari ya, kepala di atas. Itu caranya. Yang pertama ya, itu kan ada nanti banyak item-itemnya, trap-trapannya gitu. Itu nanti dengan berbaring itu nanti kita pengaturan pernapasan pertama segi empat. Segi empat itu yang dimaksud segi empat itu menghirup, tahan, keluar, tahan. Nah, itu cara menghirupnya pun juga ada hitungannya. Nah, hitungannya itu seperti menghirup 10 detak jantung, terus tahan 5 detak jantung, dikeluarkan 10 detak jantung, ditahan 5 detak jantung, begitu terus. Nah, yang dimaksud menghirupnya itu juga ada sistemnya, nggak asal menghirup. Menghirup itu yang item pertama, itu menghirup melalui hidung 10 detak jantung. Yang kedua, menahan 5 detak jantung. Menahan pun juga ada tempatnya. Biasanya kalau untuk spiritual ya, atau yang gitu-gitulah maksudnya, itu menghirup bertahan. Waktu tahan itu ditaruh di diafragma atau di perut paling bawah sendiri ya, paling bawah sendiri. Itu ditahannya 5 detak. Habis itu dikeluarkan dari diafragma itu, dari perut paling bawah sendiri, paling dalam, paling bawah sendiri, itu dikeluarkan 10 detak jantung. Habis dikeluarkan 10 detak jantung, ditahan. Nah, ditahan pun itu ada tempatnya. Ditahan di mana? Nah, nanti ditahannya sama, kalau kita makainya diafragma, ditahan pun tetap di diafragma atau perut paling dalam dan paling bawah sendiri.
Itu nahannya di situ juga, nahan 5 detak jantung. Kita harus paham hitungannya. Kalaupun saudaraku belum paham untuk 10-5 sekuatnya aja, sebisanya hirup, sebisanya hirup itu yang panjang sekali sampai habis hirupnya, ditahan pun juga sekuatnya aja dulu, sekuatnya di diafragma. Nah, terus lagi di situ sekuatnya, semampunya, dikeluarkannya pun sebisanya, sekuatnya sampai habis total. Habis keluar tuh, habis pis kosong, tahan. Ditahan pun 5 detak jantung di diafragma atau perut paling dalam sendiri dan di bawah sendiri. Itu selama tiap tahan napas itu hitungannya 5 detak jantung, ya. Itu secara rutinitas. Waktu napas keluar terus ditahan, itu jangan kaget. Itu nanti ada sesuatu yang mungkin saudaraku mesti kaget. Pertama kaget, itu nanti getar badannya sampean, badannya saudaraku ini, badannya Anda itu yang menjalankan ini nanti mesti kaget dan bergetar. Getar itu kalau waktu badan getar, ya. Waktu oh, waktu napas getar itu pasrakan, lemes lentur. Jadi lemes lentur ini memori, kelihatannya penuh memoriku ini. Gak apa-apa, tak habiskan sekalian, nanti nek mati habis ya. Itu yang item pertama. Jadi menghirup 10, tahan 5, keluar 10, tahan 5. Ya, itu melalui hidung, hirupnya, tahannya di diafragma, keluarkan melalui hidung, terus tahan lagi 5 detak jantung di diafragma. Itu yang item pertama. Item kedua yang dimaksud dengan segi 4 sama jugaan, itu nanti ada sistem menghirup dari hidung ya. Tadi mulut tertutup. Menghirup dari hidung 10 detak jantung, terus ditahan di diafragma, tetap masih ini yang item pertama di diafragma. Ini item kedua, sampai item pertama, item kedua menghirup 10 detak jantung, hirupnya dari hidung, tahan di diafragma 5 detak jantung. Habis itu keluarnya melalui mulut ya, bukan hidung, melalui mulutnya dibuka. Hitung 10 detak jantung jugaan. 10 detak jantung, terus ditahan lagi di diafragma atau paling dalam, paling bawah sendiri 5 detak jantung. 5 detak jantung, tahan, terus habis itu ulang lagi, hirup lagi melalui hidung, tahan 5 detak di diafragma, keluarkan melalui mulut terbuka, dikeluarkan napas yang disimpan tadi di diafragma, keluarkan 10 detak nek bisa. Terus ditahan lagi di diafragma 5 detak jantung, begitu terus. Kalau yang begitu itu ya kan, itu dijalanin mungkin satu item itu 9 kali lah. 9 kali. 9 kali itu termasuk, tidak tahu berapa menit ya, saya belum pas saya hitung berapa menitnya itu satu item itu. Jadi itu yang item kedua. Kalau umpamanya dalam pernapasan hitungan 10-5 tidak mampu dan tidak kuat, apa adanya aja dulu, bisanya kuatnya berapa, hitung aja. Itu yang item kedua. Item yang ketiga itu ya kan, menghirupnya dari mulut. Sekarang ditahan di diafragma atau perut paling dalam, itu 5 detik atau 5 detak jantung. Habis itu dikeluarkan melalui hidung, bukan mulut. Hirupnya aja dari mulut, tahan, keluarnya dari hidung. Balikannya ya dengan item kedua tadi, yaitu menghirup dari mulut,
itu 10 detak jantung ditahan di diafragma atau perut paling dalam, paling bawah sendiri, ditaruh di situ tahan 5 detak. Habis begitu dikeluarkan di hidung, mulut tertutup, bukan di mulut, keluarnya di hidung 10 detak jantung ya, 10 detak jantung. Habis itu udah ulangi lagi menghirup dari mulut, menghirupnya 10 detak jantung, tahannya 5 detak jantung di diafragma, dikeluarkan melalui hidung 10 detak jantung, terus ditahan lagi di diafragma. Di diafragma 5 detak jantung, setiap menahan itu hitungannya 5 detak jantung, ya kan? Nah, itu yang item ketiga. Nah, kalau umpama saudara atau ada yang belum paham, boleh menghubungi saya nanti melalui HP atau nomor HP saya pribadi. Nah, terus lagi itu item yang ketiga. Item keempat ya. Item keempat itu menghirup lagi 10 detak jantung, menghirupnya dari mulut. Itu item ke berapa tadi? Keempat ya. Item keempat ya. Ya, item keempat dari mulut ditahannya di diafragma selama 5 detak jantung. Sama semuanya, tahannya 5 detak jantung di diafragma. Keluarnya sekarang melalui mulut dibuka.